Di sebuah hutan yang rimbun, di tengah-tengah aneka tumbuhan hijau dan bunga yang berwarna-warni, tinggallah seekor kera yang cerdik bernama Koko. Koko tidak seperti kera lainnya. Dia adalah seorang pujangga dan pemimpi yang senang menghabiskan waktu dengan membaca dan menuliskan puisi. Dalam salah satu petualangannya di hutan, Koko bertemu dengan seorang kelinci yang anggun dan cantik. Dia bernama Putih. Dengan mata yang bulat dan bulu yang lembut bak awan di langit, Putih memikat hati Koko sejak pandangan pertama. Siapa gerangan dirimu, wanita nan cantik jelita yang melompat-lompat bagaikan tarian alam? Tanya Koko kagum. Putih tersenyum, matanya berbinar. Saya Putih, anak hutan ini, yang menari mengikuti irama dedaunan. Koko yang biasanya lancar berbicara, merasa kata-katanya terhenti. Namun, tak ingin kehilangan kesempatan, dia pun berkata, "Ah Putih, apakah kau tidak keberatan menyimak salah satu buah karya puisi yang telah kucipta?" Putih mengangguk penasaran. Dengan senang hati Koko, dan dengan suara yang penuh emosi, Koko mulai membacakan puisi tentang hutan yang damai, tentang dedaunan yang berbisik, dan tentang bulan purnama yang menyinari keindahan malam. Putih terpesona bukan hanya oleh kata-katanya yang indah, tapi oleh ketulusan hati Koko. "Ah Koko, kau bukan hanya seekor kera, tapi seorang penyair juga," ucap Putih terharu. "Hatimu sehalus sutra dan pikiranmu sejernih mata air." Koko tersenyum, tergerak oleh pujian yang diberikan oleh Putih. "Wahai kelinci yang lembut, bersamamu aku merasa seperti pahlawan dalam dongeng, siap untuk berlayar di lautan petualangan. Bisakah aku mungkin meminjam sedikit waktumu lagi esok hari?" "Mungkin," kata Putih dengan gurauan hangat, "jika puisi esok hari setinggi loncatanku." Mereka berdua tertawa, suara mereka berpadu dengan alunan angin hutan. Hari berganti dan pertemuan demi pertemuan membuat kisah mereka terjalin lebih jauh. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan belajar satu sama lain. Tapi Koko tahu, di dalam hati yang paling dalam, dia telah jatuh cinta pada kelinci yang lincah itu. Suatu hari dengan beraninya Koko berkata, "Wahai Putih, aku mustahil boleh bersamamu karena kita berbeda. Tapi izinkan aku mengatakannya, dalam puisi atau tidak, bahwa aku jatuh cinta padamu." Putih mendekat, matanya lembut dan menghangatkan jiwa. "Oh Koko, di mataku kau lebih dari sekedar kera, dan perasaan yang kau tunjukkan membuatku semakin berharga. Cinta tak mengenal bentuk atau warna, dan hatiku telah terbuka untukmu." Dan di bawah sinar bulan, di antara nyanyian jangkrik dan bisikan pohon, mereka berdua merajut kisah cinta yang mana kera dan kelinci bukan sekedar kawan, tapi sahabat sejati dan pemadu cinta yang tulus. Mereka, Koko dan Putih, menjadi pengingat bagi semua penghuni hutan bahwa cinta mampu melintasi semua perbedaan, dan bahwa keberanian untuk menyatakan hati adalah langkah paling mulia dalam tarian yang abadi ini yang kita sebut kehidupan.
Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kura-kura yang sangat lelah. Dia merasa kesepian dan sedikit sedih karena dia adalah satu-satunya kura-kura di hutan ini. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi mencari teman. Dia mengambil langkah perlahan-lahan, mengelilingi hutan dan di antara pohon-pohon yang rindang. Tiba-tiba, dia melihat seekor gajah yang besar dan kuat di kejauhan. Hatinya berdebar-debar dengan harapan bahwa gajah itu mungkin mau menjadi temannya. Ketika kura-kura itu mendekati gajah dan menyapanya dengan lembut, gajah itu menoleh dan tersenyum lebar. "Hai kura-kura kecil, kamu ingin menjadi temanku?" tanya gajah dengan ramah. Kura-kura itu mengangguk senang. "Ya, tentu saja. Saya merasa sangat kesepian dan ingin sekali memiliki teman." Gajah itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bisa menjadi teman yang baik. Ayo ikuti aku ke tempat tinggalku di hutan." Kura-kura dengan senang hati mengikuti gajah itu. Mereka berjalan bersama dengan kura-kura berjalan sangat perlahan, sementara gajah berjalan dengan langkah-langkah yang cepat. Ketika mereka tiba di tempat tinggal gajah, kura-kura kagum melihat betapa besar dan kuatnya rumah itu. "Wow, rumahmu sangat indah, gajah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baru?" Gajah itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam hutan ini. Kita bisa menjelajahi hutan, mencari makanan, dan bahkan bermain permainan." Kura-kura itu sangat senang dengan ide-ide itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi hutan, dan bermain permainan. Meskipun kecepatan kura-kura itu lambat, gajah bersabar dan selalu menunggu kura-kura mengejar. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di sungai dekat rumah gajah, mereka melihat seekor rusa yang sedang berjuang menyeberangi sungai yang deras. Gajah berkata, "Kita harus menolongnya, kura-kura. Tapi bagaimana caranya?" Kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata, "Gajah, kamu bisa membentuk jembatan dengan tubuhmu, dan aku akan menyeberangkan rusa dengan melompat dari atas punggungmu." Gajah setuju dengan gagasan itu dan segera membentuk jembatan dengan tubuhnya yang sangat besar. Kura-kura dengan hati-hati melompat ke punggung gajah dan menyeberangkan rusa dengan aman ke sisi lain sungai. Rusa itu sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak teman-teman. Kalian adalah teman yang hebat dan berarti." Setelah itu, kura-kura, gajah, dan rusa menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, membantu satu sama lain, dan menjaga satu sama lain di hutan. Kura-kura belajar bahwa meskipun dia lambat, dia memiliki kekuatan unik dalam setiap situasi dari sudut pandang yang berbeda. Gajah belajar bahwa kesabaran sangat penting, dan rusa belajar tentang kebaikan dan persahabatan. Mereka hidup bahagia, dan kura-kura tidak pernah merasa sendirian lagi. Mereka menjadi contoh bahwa persahabatan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa kita semua memiliki kelebihan yang berharga. Demikianlah cerita tentang kura-kura dan gajah yang menjadi teman sejati di dalam hutan. Semoga kita juga bisa bersikap seperti mereka, menghargai persahabatan, dan menolong orang lain saat mereka membutuhkan.